Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar di bab yang pertama di semester 2, yaitu tentang vektor. Dan perlu kalian ketahui bahwa di semester 2 ini bab yang akan kalian pelajari itu ya cuma satu ini, vektor. Tapi pembahasan banyak. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah definisi dan notasi vektor, vektor di bidang 2 dimensi atau R2, dan vektor di ruang 3 dimensi atau R3. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian ingat dulu definisi dari vektor. Di pelajaran fisika berarti kalian udah pernah mengenal besaran ya. Dalam pengukuran, kita mengenal dua jenis besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Masih ingat nggak apa sih bedanya besaran skalar dan besaran vektor? Nah, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Kalau besaran skalar, dia hanya memiliki nilai aja. Kalau besaran vektor, dia juga memiliki arah. Nah, di sini ada beberapa contoh besaran. Ada suhu, panjang, waktu, kecepatan, medan magnet, dan gaya. Mana ya yang merupakan besaran vektor? Berarti kalian cari yang memiliki arah. Ya, yang memiliki arah itu adalah kecepatan, gaya, dan medan magnet. Kecepatan jelas ya, misal kalian melaju 60 km per jam ke arah utara. Gaya, misal kita mendorong meja, nah kan ada arahnya tuh, arah dorongannya kemana. Kemudian medan magnet jelas ya memiliki arah. Kemudian yang lainnya itu merupakan besaran skalar karena tidak punya arah. Misalkan suhu di Banyumas hari ini 20 derajat Celcius. Nah, kita kan nggak ngomong 20 derajat Celcius ke arah mana kan nggak ya, karena dia tidak memiliki arah. Nah, sekarang kita fokus ke vektornya. Oke, untuk notasi vektor, perhatikan vektor di bawah ini. Nanti ya, ini ibu punya sebuah garis dan sebuah garis yang ada tanda panahnya, namanya AB. Nah, di antara dua gambar ini, kalian berarti sudah bisa mengetahui ya, mana yang vektor dan mana yang bukan vektor. Jelas gambar yang bawah, yang ada panahnya adalah yang vektor, karena dia punya arah. Arahnya kemana? Ya arahnya dari A ke B. Sedangkan gambar yang atas itu nggak ada arahnya, jadi itu besaran skalar. Nah, misalkan vektor dari A ke B itu bisa dimisalkan dengan U. Kemudian untuk penulisannya, vektor tersebut dapat dituliskan sebagai vektor AB. Bu, itu apa sih sebenarnya? Itu tanda panah di atas AB. Itu menunjukkan bahwa vektornya itu berangkat dari A ke B. Atau juga bisa dimisalkan dengan huruf lain, huruf kecil, vektor U misal, atau bisa dituliskan dengan huruf kecil yang dicetak tebal. Tapi karena kita menulis dengan tangan, jadi kita pilih yang ada tanda panahnya ya, karena kalau cetak tebal kan kadang kita salah persepsi, ini cetak tebal atau enggak gitu. Nah, kemudian jarak atau panjang dari A ke B itu disebut panjang vektor, atau bisa juga disebut dengan besar vektor. Walaupun jaraknya mungkin kecil ya, tapi tetap itu disebut dengan besar vektor. Jadi besar di sini tuh bukan berarti something big gitu, bukan. Nah, besar atau panjang vektor dituliskan sebagai ada kurung lurusnya. Ya, kalau ada kurung lurus seperti itu berarti itu menandakan besar atau panjang vektor. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kalau vektor ini tadi sama nggak dengan vektor yang sebelumnya?
Kalau kalian jawab sama, berarti kalian belum paham tentang vektor. Beda ya, kalau yang tadi vektornya itu berangkat dari A ke B, sedangkan kalau yang ini dia berangkat dari B ke A. Walaupun sama-sama AB dan sama-sama ada panahnya, tapi ya karena arahnya berbeda, maka vektor yang ini berbeda dengan vektor yang tadi. Nah, untuk penulisannya berarti vektor BA. Jadi untuk mana sih titik yang pertama dan mana sih titik yang dituju itu membuat vektor menjadi berbeda satu sama lain. Kemudian besar vektornya juga ditulis seperti itu. Ada kurung lurusnya. Nah, sekarang vektor di ruang 2 dimensi atau di R2. Vektor di R2 biasa digambarkan dalam koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius itu kan yang ada sumbu X dan ada sumbu Y-nya ya. Nah, ini beberapa contoh vektor di ruang 2 dimensi atau bangun datar biasanya. Nah, ini vektor B. Ya, berarti vektor A dan vektor B itu sama atau beda tadi? Beda ya, karena arahnya berbeda. Kalau besarnya atau panjangnya bisa sama. Ya, ini vektor C. Nah, ini vektor D. Ya, yang seperti ini juga merupakan vektor. Ada nilainya atau ada panjangnya dan ada arahnya. Kemudian sekarang bagaimana sih cara kita menuliskan vektor di ruang 2? Vektor di R2 dapat dituliskan sebagai seperti itu ya, simbolnya. Delta X, delta Y, atau dituliskan mendatar delta X, delta Y, di mana delta X itu adalah perubahan atau perpindahan pada sumbu X. Berpindahnya ada berapa satuan gitu. Kemudian delta Y berarti perubahan atau perpindahan pada sumbu Y. Nah, sekarang kita coba dari vektor yang pertama tadi, yang sebelah kiri. Yang kalian lihat itu adalah perpindahannya, bukan titik-titik koordinat di sumbu X atau di sumbu Y. Itu kan berangkat dari, nah kita hitung perpindahannya, berarti 1, 2, 3, berarti delta X-nya 3. Kemudian delta Y-nya kita hitung berarti ke atas ya. 1, 2. Nah, berarti ya vektor A itu 3, 2, atau kalian tulis mendatar boleh. Nah, kemudian untuk arah vektor di ruang dimensi 2, kalau misal vektornya bergerak ke arah kanan, itu dia positif. Kalau bergerak ke arah kiri, berarti delta X-nya negatif. Dan juga kalau dia ke atas, berarti delta Y-nya positif. Kalau dia ke bawah, delta Y-nya negatif. Nanti ada contohnya. Sekarang yang kedua dulu nih, yang B tadi. Ya, nah Bu, kenapa itu bisa -3 sama -2? Nah, sekarang gini. Vektornya kan berangkat dari titik ini ya. Ya. Kemudian delta X-nya berarti kan kita hitung ke kiri. 1, 2, 3. Karena ke kiri berarti dia negatif. Kemudian delta Y-nya juga dia menuju ke bawah. Berarti 1, 2. Berarti -2. Bisa dipahami? Nah, sekarang yang C, yang ini ya, yang C ini. Yang C, maka kita lihat perpindahannya, X-nya dia kan ke kanan ya, dari sini ke kanan, berarti 1, 2, 3, 4, berarti 4, kemudian Y-nya turun ke bawah, berarti 4, -1 gitu ya. Nah, itu C-nya 4, -1. Sekarang kalau D-nya gimana? D kan yang ini tadi ya. Ya. D-nya berarti ke kanan kan ini berarti positif ya. 1, 2, 3, 4.
ada 4. Kemudian Y-nya dia naik atau turun? Nggak naik, nggak turun ya, berarti dia stabil. Berarti perpindahannya 0. Berarti D-nya 4,0. Kemudian sekarang yang yang ini tadi ya. Ya, ini perpindahan arah X-nya dia ke kanan atau ke kiri? Nah, dia nggak ke kanan, nggak ke kiri. Berarti delta X-nya 0. Sekarang Y-nya, dia kan turun ke bawah nih. 1, 2, 3, 4. Berarti 0,-4. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, gitu ya tadi ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa ulang lagi tadi penjelasan dari Ibu. Oke, kemudian ada istilah vektor posisi. Apa sih vektor posisi itu? Vektor posisi adalah vektor yang memiliki titik awal di pusat koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius kan pusatnya di titik 0,0 ya, atau di titik O itu yang titik merah. Jadi semua vektor yang titik awalnya ada di titik pusat itu dinamakan vektor posisi. Maaf kelewat ya. Nah, kemudian sekarang vektor di dimensi 3 atau di R3. Sama seperti di vektor dimensi 2. Kalau dimensi 2 itu kan bangun datar. Berarti sumbunya X sama Y. Tapi kalau di ruang 3 itu kan berarti bentuknya ruang ya, seperti kubus. Berarti sumbunya ada 3, ada X, ada Y, dan ada tambahan 1 lagi yaitu sumbu Z. Nah, untuk gambarnya seperti apa? Seperti ini. Tapi kalau kalian baca buku di literatur lain, untuk penamaan sumbunya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z itu bebas, terserah. Mau X-nya yang di atas boleh, Z-nya yang miring ke serong ke samping boleh. Yang penting adalah untuk penulisan vektor itu harus urut delta X, delta Y, baru delta Z. Nah, sekarang misalkan nih, kalian bayangkan di sebuah ruangan, misal di ruang kelas, itu ada proyektor. Nah, proyektor itu kan posisinya dia tidak menempel di atap, enggak, menempel di dinding, enggak, apalagi di lantai kan enggak. Dia ada di tengah-tengah. Jadi, misalkan titik ini itu ada di tengah-tengah. Ya. Jadi walaupun ini gambarnya 2 dimensi, tapi bayangan kalian ini adalah sebuah ruang ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan atau menuliskan vektor dari titik tersebut? Nah, pertama kita cari perpindahannya dari sumbu X. Bu, kenapa sih kok kita nggak berangkat dari yang ini aja? Kan ini sumbu X lurusnya sama Z. Kenapa nggak dari sini ke sini aja, Bu? Gitu. Nah, bayangan kalian itu adalah bahwa X itu titik awalnya atau titik itunya ada di ini, sisi ini, di bangunan ini, iya kan? Nah, jadi kalian menentukan X-nya, menentukan delta X-nya itu disesuaikan dengan yang ada di sumbu Y gitu. Jadi yang ditarik itu dari sini, ditarik yang sejajar, nah sampai di sumbu Y-nya, karena ini kan yang menempel di tembok. Kalau misalkan tadi hanya dari sini ke sini, dari sini ke sini berarti ya, nah dia belum nempel di tembok nih gitu. Kemudian sekarang yang sumbu Y. Nah, yang sumbu Y berarti kita tarik dari tembok yang ZX. Nah, jadinya
seperti ini. Kemudian yang Z tinggal kita tarik ke atas sehingga terbentuklah bayangan balok yang menggambarkan ruang. Nah, jadi yang dimaksud dengan titik tersebut vektornya itu adalah yang garis biru ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung perpindahan delta X, delta Y, dan delta Z-nya? Kita hitung biasa. Berarti untuk delta X-nya kita hitung dari, boleh kalian ngitung dari sini atau ngitung dari sini juga boleh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu X-nya. Kemudian Y-nya boleh ngitung dari sini ke sini atau bebas ya. Dari sini ke sini boleh, sini ke sini juga boleh. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Bu, kok yang dihitung yang miring? Nggak apa-apa, kalau kamu mau ngitung yang sini sama aja. 1, 2, 3. Itu sama. Nah, sekarang delta Z-nya berarti yang ke bawah. Kalau yang ke bawah berarti kalian bisa menghitung yang ini aja yang gampang nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti tadi 7, 3, dan 5 itu adalah vektor dari titik tersebut. Misalkan vektor B di situ. 7, 3, 5. 7-nya menandakan perpindahan X, 3-nya perpindahan Y, dan 5-nya perpindahan Z. Nah, kalian kan tadi udah belajar vektor posisi nih, berarti ini dia juga termasuk vektor posisi karena dia berangkat dari titik 0,0. Oke, kalau misal tadi ada titik, kita menentukan vektornya. Sekarang ada vektor, kemudian kita menentukan posisi titik ujungnya. Kalau ini malah gampang ya. Berarti yang 5 itu adalah delta X, yang 2 adalah delta Y, dan yang 4 adalah delta Z. Ya, tinggal kita tarik garis saja di sini 5, kemudian Y-nya 2, Z-nya 4. Dah, tinggal kita bentuk ruang seperti ini. Nah, kemudian vektornya yang mana? Ya, ini vektornya. Nah, di titik ini adalah titik ujung dari vektor C. Bisa dipahami ya? Nah, kalau misal kalian ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, silahkan kalian tanyakan di WA grup. Kemudian, sebelum Ibu akhiri, nah, Ibu ada kuis nih. Ada 2 soal. Gampang aja, tapi karena ini adalah Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian sampai mana. Jadi Ibu harap kalian jawab dengan kata-kata kalian sendiri. Gak usah nyontek. Ini gak akan Ibu nilai kok. Justru Ibu akan mengetahui bagian mana sih yang ternyata sulit untuk dipahami gitu. Nah, sekarang yang nomor 1. Perhatikan titik berikut. Apakah titik A tersebut merupakan sebuah vektor? Jelaskan alasanmu. Nah, untuk menjawab ini, kalau misal menurut kalian titik adalah sebuah vektor, maka jelaskan alasannya. Alasannya tentu saja harus berdasarkan dari definisi vektor. Kalau misal kalian jawab tidak, juga sebutkan alasannya. Kemudian kuis yang nomor 2 ini tentang vektor posisi. Apakah vektor di bawah ini adalah vektor posisi? Ya, kalian jawab masing-masing ya. Apakah vektor A adalah vektor posisi? Apakah vektor B adalah vektor posisi? Kemudian jelaskan alasannya. Oke, terima kasih. Ini adalah penjelasan tentang pengenalan vektor atau konsep vektor. Untuk materi yang selanjutnya nanti
nanti akan Ibu share minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.